warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk data analis pertemuan ketiga dengan saya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Apakah share screen sudah terlihat? Sebentar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas terkait dengan yang ini, what if analysis, scenario manager, goal sheet, dan data table. Untuk sheet 1 kita akan bahas scenario manager. Sheet 2 kita akan ngebahas goal sheet. Yang sheet 3 kita akan ngebahas data table. Nah, kita mulai dari sheet pertama itu skenario manager, yaitu perintah yang umum digunakan dalam analisis bisnis atau analisis suatu proyek untuk melihat beragam kemungkinan perhitungan yang mungkin terjadi. Nah, di sini kan di sel yang warna kuning ini adalah rencana budget event yang kita miliki. Sementara yang warna ungu ini adalah penawaran vendor untuk budget yang kita miliki. Nah, sebelum kita mulai untuk skenario manager, kita isi dulu yang ini. Kita isi dulu rencana budget yang kita miliki, di mana untuk sound system adalah 600.000. 600.000. Terus kursi 400.000. Catering 500.000. 100.000. Nah, lama event di sini saya mencontohkan 2 hari. Di sini terserah teman-teman bisa hari berapa. Jadi kita pakai 2 hari dulu. Nah, untuk total budget yang kita gunakan selama event berarti itu sama dengan jumlah dari sound system, kursi dan catering dikali dengan lama event atau hari. Budget yang kita miliki adalah 3 juta. Nah, setelah kita udah membuat perencanaan seperti ini, kita langsung bisa menuju ke skenario manager. Tapi sebelum ke skenario manager, usahain kursor teman-teman mengklik data yang ini, supaya nanti teman-teman tidak lupa. Klik data yang berbentuk berbentuk formula. Ini kan formulanya sudah ada formula jumlah. Kalau teman-teman klik sel, misalnya di sini, ini kan sel kosong. Terus pilih skenario manager. Nah, di skenario manager ini ada fungsi, ada beberapa fitur, ada add, delete, edit, merger, dan summary. Untuk filenya, sebentar. Belum dipilih sebentar. Sebentar ya teman-teman, saya kirimkan.
filenya sudah saya, mohon maaf ya teman-teman, filenya sudah saya kirimkan ke grup Excel lengkap. Oke. Nah, sekali lagi. Nah, di Skenario Manager ini ada fitur add, delete, edit, merger, sama summary. Di sini kita belum mempunyai skenario, maka kita buat skenarionya dulu, yaitu add. Nah, di sini ada skenario name. Skenario name-nya kita isi vendor A. Vendor A. Nah, untuk change cell-nya adalah sel yang ingin kita ubah. Sel yang ingin kita ubah adalah sel yang ini. Nah, sel yang akan kita ubah adalah nilai untuk sound system, kursi, dan catering. Ya, sekali lagi, untuk change cell adalah sel yang ingin kita ubah, yaitu adalah sound system, sel yang berisi nilai dari sound system, kursi, dan catering. Untuk komennya bisa dikosongkan. Oke. Nah, di sini karena di sini kita ingin supaya kita bisa melihat bahwa sel B4 itu adalah sound system, maka B4-nya harus kita ganti dulu namanya jadi sound system. Ini kita cancel dulu. Ini masih B4, ini ubah dulu namanya jadi sound system. Sound system. Yang ini kursi. Kursi. Ini catering. Ini total budget. Total budget. Ini tidak bisa. Nah, salah. Total budget. Nah, sudah total budget. Nah, kita ulang lagi untuk yang Skenario Manager ya teman-teman. Vendor A. Sel yang ingin kita ubah adalah sel yang ini. Sel yang bersih sound system, nilai dari sound system, kursi, dan catering. Nah, di sini tinggal ganti aja. Untuk vendor A, sound systemnya berapa? 650. Untuk kursi 500. Untuk catering 400.000. Oke. Ini baru untuk skenario yang vendor A. Untuk vendor B dan vendor C, ulangi langkah yang sebelumnya. Oke, lagi vendor B. Vendor B. Selnya yang ini. Vendor B 400.000, sewa kursi 350.000, 350.000, catering 450.000. Terus vendor C. Vendor C. Sel yang diubah ini langsung. Oke. Vendor C, sound system 500.000. Sewa kursi 300.000. Catering 600.000. Nah. Nah, kalau sudah ini, jika teman-teman ingin menghapus, teman-teman bisa klik delete. Jika teman-teman ingin mengedit, kalau terjadi kesalahan, tinggal edit. Ini udah. Nah, yang akan kita pilih adalah yang summary, bukan yang show. Kenapa? Kalau kita memilih show, misalnya yang ini vendor A, kita pilih show, maka
nilai budget per hari kita yang awalnya rencana budget kita yang ini, dia akan berubah menjadi yang nilai vendor A. Nah, dia akan berubah jadi nilai vendor A. Kalau kita pilih sell. Oke. Jadi yang kita pilih, adalah yang summary. Baru untuk hasilnya adalah yang ini, yang total budget. Nah, di sini ada skenario summary dan skenario pivot table. Kita pilih yang skenario summary dulu. Oke. Oke. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa karena budget yang kita miliki adalah 3 juta, otomatis dari 3 vendor yang ditawarkan pasti kita akan memilih vendor B karena kita meminimalisir budget yang kita miliki. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke sheet 2. Nah, sheet 2 itu mencari goal sheet. Untuk sheet 2 itu, misalnya kan 2 dikali 3, itu kan hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah 6. Untuk goal sheet, misalnya kita diminta berapa dikali 3, ya, yang hasilnya 6. Nah, goal sheet itu untuk mencari nilai yang ini, yang tanda tanya. Oke. Misal jumlah barang yang kita miliki ada 20. Harga persatuan 20.000. 20.000. Total harga sama dengan harga barang dikali harga satuan. Biaya kirimnya misalnya 500. Berarti harga jual sama dengan cek minus. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Oke. Harga jual sama dengan itu total harga ditambah dengan biaya kirim. Biaya kirim. Untuk laba sama dengan harga jual dikali 15%. $60.700. Nah, misalnya teman-teman ingin, ini kan labanya $60.075.
Nah, misalnya teman-teman ingin laba yang teman-teman miliki adalah 100.000. 100.000. 100.000 dengan jumlah barang yang tetap, misalnya 20 barang, maka teman-teman harus menjual harga satuan untuk barangnya berapa. Ini teman-teman bisa menggunakan rumus goal sheet. Ini data analisis goal sheet. Nah, ini adalah sel yang akan nilai. Ini kan kita menginginkan laba yang kita inginkan adalah 100.000. Nah, ini sel yang akan diganti nanti. Nah, ini sheet-nya. Terus value-nya, nilai yang kita inginkan adalah 100.000. Sel yang diubah adalah yang kita ingin mengubah yang harga satuan. Nah, maka jumlah barang teman-teman 20 barang, maka teman-teman harus menjual satu barangnya seharga 33.000. Supaya teman-teman bisa mendapatkan laba 100.000. Oke, apakah dapat dipahami? Apabila ada yang ditanyakan, bisa bertanya langsung ya teman-teman. Nah, untuk sheet 3, kita akan belajar data table. Untuk yang tadi, yang skenario summary, teman-teman harus menginput satu-satu seperti ini. Nah, kalau untuk data table, di sini kita tulis dulu, kita tulis perhitungan sewanya dulu, misalnya di sini vendor A. Vendor A kita ingin berapa? 2 hari. Nah, biaya sewa vendor A, sewa per hari vendor A adalah yang ini. Nah, supaya ini bisa otomatis, kita bisa menggunakan rumus lookup. Ini kan datanya berbentuk horizontal. Kita bisa menggunakan rumus lookup, XLOOKUP, ataupun index match. Sama dengan lookup value-nya kita pakai yang ini. Terus tabel array-nya yang ini. N4 row index number. Biaya sewa berarti untuk vendor 1, biaya sewa berarti yang baris kedua. Wow. Vendor A, kalau ini kita ganti jadi vendor B. Nah, dia langsung otomatis 400. Ini kita ganti jadi C, 500. Nah, untuk biaya pasang, kita tidak bisa langsung tarik garis ke bawah. Kenapa? Karena row indeksnya berbeda. Row indeks untuk biaya pasang adalah di baris ketiga, bukan baris kedua. Oke, saya ulang, sama dengan lookup value, tabel array, lupa dikunci ya, 4, terus row index number. Vendor 1, sewa 2, biaya pasang 3. Nah, tinggal ganti, misalnya dia di sini A. Vendor B, otomatis.
Nah, untuk total biaya sama dengan jumlah dari biaya sewa, jumlah dari biaya sewa dan biaya pasang dikali 2, dikali hari. Vendor A 2 hari. Kalau di sini 3 hari. Nah, ini supaya bisa seperti yang ini, yang skenario manager, supaya muncul seperti ini, teman-teman bisa membuat dia jadi data table. Tapi dengan syarat sama seperti sebelumnya, untuk sel yang akan dimasukkan untuk data table adalah yang berbentuk formula. Ini sama dengan misalnya di sini hari 2, 4, dan 6. 6. 2, 4, dan 6. Vendor A, vendor B, vendor C. Yang hari ini harinya diganti jadi untuk yang nilai yang ini, nilai yang berisi rumus bisa sama dengan ini. Sudah, teman-teman bisa klik ini dan ini bisa diblok, terus pilih data table. Row input cell di data ini yang berbentuk baris adalah data hari. Yang hari. Yang hari berarti yang ini. Terus yang berbentuk kolom adalah yang vendor, berarti yang ini. Sebentar. Sebentar. Sorry, terbalik. Nah, di sini misalnya kemakan, di sini ada 2. Nah, ini sudah otomatis. Nah, dia akan langsung berganti. Kalau misalnya teman-teman di sini punya berapa tadi? Misalnya di sini ingin 5 hari, terus di sini ingin 10 hari. Ini udah langsung jadi ini lebih data table lebih simpel daripada yang skenario manager. Ini apakah dapat dipahami?
Oke. Nah, untuk yang ini, yang sheet 4, di sheet 4 itu kita akan belajar kayak ngebulatin nilai. Filling itu adalah membulatkan uang kayak data tabel. Bentar. Oke, ini kita C. Nah, ini kan sama dengan, atau teman-teman juga boleh, misalnya ininya ini kelengkap. Nah, ini kan nilai artinya sama dengan yang ini. Karena ini sama-sama berbentuk fungsi, berbentuk rumus. Ada sum, ada berbentuk, ini ada sumnya, sama ada perkaliannya. Terus ini vendor, di sini ada A, sini B, sini C. Terus harinya misalnya ini yang 5, 10, 15, bebas. Ini tinggal di blok aja. Terus data, pilih data tabel. Yang row, yang baris, yang sebentar. Kita kasih warna dulu deh. Warna kelihatan ungu. Terus ini warna merah. Ini data analisis data tabel. Raw cell yang warna ungu. Berarti yang warna ungu itu adalah vendor. Berarti yang ini vendor C. Terus kolomnya yang warna merah, yang hari. Oke. Nah. Misalnya udah otomatis. Tinggal teman-teman edit aja. Ya, apakah dapat dipahami? Oke. Terus dengan C sheet 4. Nah, sheet 4 belajar membulatkan nilai ke atas berdasarkan kelipatan. Yang ceiling sama food itu berdasarkan kelipatan. Misalnya kita ingin ngebulatin yang ini, yang $770. Sama dengan numbernya yang ini, signifikannya adalah angka kelipatan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin kelipatan 1, nah, dia akan dibulatkan ke kelipatan 1 yang mendekati. Nah, karena ceiling itu naik, maka dia akan dinaikkan menjadi 771. Begitu juga yang di bawah. Nah, kalau kita kelipatan 2, bentar deh. Nah, ini 1 dulu. 1. Nah, ini yang kelipatan 1. Ini kalau kita ingin kelipatan 2, yang ini, yang
yang baris 3, yang nilai kelipatan 2 sama kelipatan satunya sama. Nilai pembulatan untuk kelipatan 1 dan kelipatan 2 sama. Begitu juga yang ini, yang baris ke-7. Yang ini 280 sama ini. Baik itu kelipatan 1 sama kelipatan 2-nya sama. Kenapa? Karena kan kalau yang ini kan kelipatan 1. Berarti dia kan karena siling itu adalah maka dia dinaikkan ke atas. Nah, kalau dia dinaikkan ke atas 1, kelipatan 1 itu kan ada 1. Nah, kalau dia kelipatan 2 itu dimulai dari yang bilangan genap. Semuanya bilangan genap. Nah, kalau udah jadi 71 kan 71 itu bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Makanya yang ini berubah. Sedangkan untuk yang baris ke-4 sama baris ke-7, 700 itu juga bilangan genap. Baik walaupun dinaikkan kelipatan 1 ataupun kelipatan 2. Kalau kita kelipatan 3, kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 nilainya akan sama dengan kelipatan 1. Karena apa? Karena kan di kelipatan 1 ada angka 3. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, nah kita ulang. Kita dulu. Nah, di sini kan kita ingin membulatkan nilai. Untuk satu tempat kita belajar membulatkan nilai. Nah, untuk yang ceiling dan floor itu adalah membulatkan berdasarkan kelipatan. Atas kelipatan. Yang ini yang floor ke bawah kelipatan. Ceiling berarti sama dengan ceiling, numbernya yang ini nilainya. Signifikannya adalah kita ingin membulatkan ke kelipatan berapa. Tapi nilainya akan dibulatkan ke atas karena ceiling. Misalnya kita ingin membulatkan ke kelipatan 1. Kelipatan 1 berarti dia akan dinaikkan ke atas, jadinya 771. Yang ini, yang 234 dibulatkan ke atas jadi 235. Bulatkan 1. Dibulatkan 1 ke atas. Oke. Kalau kita ingin dibulatkan dengan 2 kelipatan, ini membulatkan ke atas dengan kelipatan 2. Berdasarkan kelipatan. Nah, kelipatan 2. Nah, yang ini, yang baris kedua, dia nggak mungkin 771. 771 kan bukan kelipatan 2, karena angka akhirnya itu 1. Itu bilangan ganjil. Berarti kelipatan 2 harus bernilai genap. Nah, di kelipatan 1 ini, yang bernilai genap adalah yang 700 sama 280. Maka dia akan tetap dibulatkan ke 700 dan 280. Karena itu yang kelipatan 2 terdekat. Oke. Kalau dibulatkan ke kelipatan 3. Nah, kalau dibulatkan ke kelipatan 3, yang sama adalah yang
ini yang 771. Kenapa? Karena di kelipatan 1, baik kelipatan 1, di kelipatan 1 itu kan ada angka 3. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Yang ceiling sama dengan yang floor. Number. Nah, sama juga signifikannya sama seperti yang ceiling, tapi bedanya dia akan dibulatkan ke bawah. Nah, ini akan dibulatkan ke bawah, jadinya 770. Nah, ini akan dibulatkan ke bawah. Walaupun misalnya kalau kita bulatkan secara menggunakan yang ini, tanda desimal yang ini, 699,93, itu kan kalau dibulatkan akan menjadi 700. Tapi kalau kita menggunakan floor, dia akan dibulatkan ke bawah, walaupun angka desimalnya lebih dari 5. Oke. Apakah dapat dipahami? Nah, yang terakhir adalah yang round. Nah, yang ini itu adalah membulatkan nilai berdasarkan digit yang diinginkan. Sama dengan nomornya yang ini. Misalnya kita ingin dibulatkan berdasarkan satu digit. Nah, lebih sebentar. Di sini misalnya kita punya 2,567 2,56789. Nah, 56789 34. Nah, yang ini yang warna merah deh. Yuk. Nah, ini angka yang biru yang saya kasih warna biru ini. Nah, yang saya kasih warna oranye ini kan angka desimalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini misalnya kita ingin membuat dia sama dengan round. Kita ingin dia desimalnya 3. Nah, maka dia akan dibulatkan ke 3 desimal. Jika kita ingin 4, dia akan dibulatkan ke angka 4 desimal. Oke, begitu juga misalnya kita ingin desimalnya 7. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Ini yang round. Oke. Yang ini angka yang diklik oleh kursor saya yang 2,567894346. Yang ini kan angka desimalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan ada 8 desimal. Misalnya
saya ingin mengubah yang ini, yang 8 desimal ini ingin kita bulatkan menjadi 4 desimal. 4 angka di belakang koma. Sama dengan, tinggal round. Numbernya yang ini. Kita ingin, nah yang number digit itu adalah, kita ingin membulatkannya berapa angka di belakang koma. Kita ingin 4. Nah, ini udah 4 angka di belakang koma. 5, 6, 7, 9. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Yang round, ini juga ada round up-nya. Sama dengan yang up itu berarti dia dibulatkan ke atas. Nilainya yang ini, digit yang ingin kita, misalnya kita ingin 3 digit, nah nanti angkanya akan dibulatkan ke atas. Kalau kita menggunakan yang down, round down, angkanya akan dibulatkan ke bawah. Walaupun di sini kan ini yang 4 digit. Kita bulatkan 4 digit, ini kan 79. Kalau kita menggunakan yang desimal yang udah ada di number yang ada di atas ini, kalau kita membulatkan yang 5679 pasti dia akan, nah 5680. Tapi kalau kita menggunakan yang down, dia akan diturunkan, bukan dinaikkan. Dia akan jadi 2567. Oke. Apakah dapat dipahami? Yang round itu selain teman-teman bisa membulatkan yang desimal, teman-teman juga bisa membulatkan angka non desimal, misalnya 2.000, 356, 9. Untuk Excel saya, titik itu angka koma, yang koma itu yang ribuan. Oke. Nah, ini misalnya ini 2.356.896 rupiah. Nah, ini teman-teman ingin membulatkan, sama teman-teman bisa menggunakan round up atau round down boleh. Yang round dulu, round, numbernya yang ini. Nah, untuk yang number digit, teman-teman bisa menggunakan tanda minus. Misalnya dibulatkan. 2.356. Nah, yang dibulatkan adalah yang ini, yang 96. Nah, 96 kan dibulatkan, ini jangan 96 deh. 7 aja. Nah, maka angka 6, yang belakang 6 ini, dia akan dibulatkan. Dia akan dibulatkan menjadi puluhan. Oke. Yang ini yang minus 1. Kalau teman-teman menggunakan minus 2, dia akan dibulatkan jadi ratusan. Jadinya 76, yang 76-nya akan dibulatkan menjadi 100, jadinya 900. Oke, kalau di minus 3, dia akan jadi yang 876 dibulatkan menjadi 1000, jadinya 7.000. 2.357.000. Oke, apakah dapat dipahami?
Jadi intinya kalau teman-teman ingin membulatkan angka non desimal, teman-teman tinggal untuk digitnya, teman-teman menggunakan angka negatif. Min negatif 3 atau negatif berapapun yang digit yang ingin teman-teman ubah. Jika ingin angka desimal, maka digit number digitnya tidak usah ditaruhkan angka negatif. Oke, apakah dapat dipahami? Kalau untuk yang up sama, jadi up. Up. Round up minus 3. Bentar, ini yang up sama dengan yang round down. Round down, nomornya yang ini minus 3 juga. Nah, ini yang up, ini yang down. Round itu dia membulatkan, kalau cuman round dia itu membulatkan berdasarkan terdekat, baik itu dia akan dinaikkan ataupun diturunkan. Tapi kalau dia up berarti dia akan dinaikkan saja. Kalau dia down dia akan diturunkan. Nah, yang ini kan kalau kita bulatkan menggunakan yang ini, ini kan bukan desimal, maaf. 2, 3, 5, 7, 6, dipatikan dari ini. 3, Nah, yang ini kan 8. 8 ini kan lebih dari 5. Harusnya dibulatkan ke atas, dibulatkan ke 6. Tapi kalau kita menggunakan up, kalau kita menggunakan down, dia akan 6, 7, 8, 7, 6 ini akan ke bawah, dibulatkan ke bawah. Berarti dia tidak akan diartikan sama sekali, tidak dianggap. Kalau misalnya kalau kita ingin membulatkan 2 digit, 7, 6-nya tidak dianggap. Juga 2 digit. 2 digit dia akan jadi 6.900. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Terus ini tadi sama dengan ini ada M round. Nah, M round itu dia mengembalikan angka yang dibulatkan. Mengembalikan misalnya ini. Jadi ini kita bulatkan, misalnya ingin dikembalikan, tapi dikembalikan berdasarkan kelipatan. Multiple ini kelipatannya. Berarti M round itu mengembalikan data berdasarkan kelipatan yang ingin kita gunakan. 2. Contoh, berarti bisa. Sebentar. Oh, sorry. Angkanya harus yang desimal. Yang ini desimal. Sini. Sama dengan M round number ini dibulatkan berdasarkan kelipatan 2. Nah,
dia akan jadi 2, kelipatan 2. Dibulatkan. Walaupun di sini dia round, sama seperti ini, tapi M round itu hanya untuk yang desimal dan dia tidak bisa negatif. Kan kelipatan tidak ada yang negatif. Oke, apakah dapat dipahami? Misal, oke. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya, teman-teman. Oke, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Talita, halo. Sebentar ya teman-teman, absennya sebentar.